Bab 004. Diana masih terkejut tiba-tiba tubuhnya terangkat, namun lebih terkejut lagi dengan keberadaan suaminya. Di sini. Apa ada larangan pemilik rumah datang ke rumahnya sendiri? Oh, masih ingat punya rumah. Kirain kamu juga amnesia, sebulan gak pulang ke rumah, sindir Diana. Pasti itu akan menusuk hatinya. Ya itu pun kalaupun dia punya hati. Aku pulang karena ada beberapa barang yang ingin aku ambil. Cih, bohong kamu pasti Ark. Kalimat Diana tertahan saat tiba-tiba pusing kembali menyerang. Tidak tanggung-tanggung. Rasanya kepalanya seperti berputar-putar. Tangan Diana refleks mencengkeram rambut Kairo untuk melampiaskan rasa sakit. Aku tahu kamu muak padaku, tapi aku tidak menyangka kamu melampiaskannya secara terang-terangan dengan menjambak rambutku. Aku pusing, Diana melotot. Melotot. Kairo mengerutkan dahi. Seorang Diana yang selama ini selalu menundukkan kepalanya berani memelototi Kairo. Ah, Kairo hampir lupa istrinya amnesia. Jika tidak, mungkin Kairo akan ternganga. Turunkan aku ingin kembali ke kamar. Kamu, urus saja urusanmu sendiri. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku nggak butuh bantuanmu. Saat ini Diana masih berada di gendongan Kairo. Jika dipikir-pikir ini pertama kalinya Kairo menggendong Diana. Tubuhnya enteng sekali seperti kapas. Rasanya seperti jika Kairo mencengkeramnya lebih kuat tubuh ini akan hancur. Kairo tidak tahu istrinya sekurus ini. Apa dia tidak pernah makan? Tentu saja Kairo tidak tahu. Selama 2 tahun menikah, bisa dihitung jari berapa kali mereka makan bersama. Kairo tidak peduli dan tidak mau tahu apa yang istrinya makan. Yang penting dia memberikan uang bulanan yang dikelola oleh kepala pelayan. Turunkan aku. Kamu minta diturunkan tapi pelukan tanganmu di leherku mengerat. Ini refleks. Aku takut jatuh. Kairo acuh tak acuh, tetap menaiki tangga menuju ke lantai 2. Setibanya di kamar, Kairo melangkah menuju keranjang. Aku bilang lepaskan. Brooke. Au, Diana memekik saat Kairo benar-benar melemparnya. Untung saja dilempar ke kasur. Kalau dilempar ke lantai, Diana pasti membalas menendangnya. Dasar manusia nggak punya hati. Kamu sendiri yang minta diturunkan. Tapi bukan dengan cara dilempar. Aku tidak melempar, tubuhmu terlalu ringan jadi terlempar. Terlempar. Dia. Manusia ini, bahkan setelah melakukan kesalahan tidak mau minta maaf justru mencari pembenaran. Sungguh menyebalkan. Dan tahu apa yang lebih menyebalkan? Ekspresinya. Ekspresi Kairo datar-datar saja seolah sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Kenapa tiba-tiba kamu baik? Untuk ukuran suami yang mengabaikan istrinya sama 2 tahun, lalu tiba-tiba mengkhawatirkan istrinya yang terjatuh di lantai dan menggendongnya sampai ke kamar, ini mengejutkan. Lebih tepatnya mencurigakan. Mengkhawatirkanmu. Apa aku terlihat seperti orang khawatir? Kairo terkekeh dengan nada mengejek. Jangan salah paham. Aku membantumu bukan karena khawatir atau peduli. Aku hanya tidak ingin ada kabar ditemukan mayat istriku tergeletak di lantai karena suaminya sibuk bekerja. Jadi, aku memberikan pertolongan demi diriku sendiri, demi reputasiku. Bak. Diana tidak tahan dan melempar satu bantal lagi ke wajahnya. Kamu, keluar dari sini. Aku tidak ingin melihat wajahmu. Diana benar-benar emosi. Lebih baik kamu tidak usah pulang. Aduh kepalaku. Karena berteriak dan mengeluarkan banyak tenaga, kepala Diana jadi semakin pusing. Untung saja masih ada satu bantal tersisa di ranjang. Diana berbaring mencari posisi nyaman dengan bantal itu. Biarkan aku sendiri, lirih Diana sambari memejamkan mata. Tapi bagaimana kalau kamu Aku tidak akan mati.
Diana membuka mata dan memberikan pelototan paling lebar untuk suaminya. Astaga, astaga, dia menyebalkan sekali. Diana banyak menguras tenaga. Tapi kalau kamu mati tetap aku yang repot. Aku panggilkan pelayan. Ngomong-ngomong, di mana pelayan rumah ini? Pelayan pilihanmu itu luar biasa sekali, membiarkan majikannya jatuh di lantai, sarkas Kairo. Diana tahu Kairo sedang menyindirnya. Karena pelayan itu adalah pilihan Diana. Diana jadi sebal sendiri dengan dirinya di masa lalu. Kenapa bisa sebodoh itu menerima pelayan-pelayan tidak tahu diri itu? Aku bertanya Diana. Aku mengurung mereka di gudang. Gudang yang biasa mereka gunakan untuk menyiksaku. Tapi kamu tidak boleh ikut campur. Mereka, aku ingin membalas mereka dengan tanganku sendiri. Awas kalau kamu berani membereskan mereka. Kairo mengerutkan dahi. Menyiksa. Aku nggak mau berdebat lagi. Besok aja. Sekarang kepalaku benar-benar pusing. Diana perlahan memejamkan mata. Terdengar suara pintu tertutup, sepertinya dia sudah keluar. Baru setelah itu Diana bisa memejamkan mata dengan tenang. Meskipun sejujurnya dia masih agak was-was. Takut tiba-tiba Kairo mencekiknya saat sedang tidur. Karena ada kemungkinan Kairo orang yang ingin membunuhnya dengan sengaja main sabotase mobil Diana sampai kecelakaan. Jadi, Diana harus waspada. Theo, seharusnya aku memanggilnya tadi. Tapi, Diana juga tidak bisa mempercayai Theo sepenuhnya. Bagaimanapun juga Theo adalah mantan bawahan Bianca. Jadi untuk saat ini satu-satunya yang bisa Diana percaya adalah dirinya sendiri. Dan mungkin Gisela. Sejauh ini dia terlihat baik. Namanya Diana Dewi, perempuan berusia 25 tahun yang pendiam, pemurung, gampang gugup, kikuk, dan penakut, begitulah Diana di mata Kairo. Kadang Kairo sampai muak berbicara dengan Diana yang tidak mau menatap padanya. Kairo juga malas membawa Diana datang ke acara-acara penting karena sifatnya itu. Jadi, tidak perlu ditanya lagi alasan kenapa Kairo jarang pulang ke rumah. Sejak kedatangan gadis itu, rumah ini terasa membosankan. Tapi sekarang, dia benar-benar berubah. Bukan hanya sudah berani menatap matanya, Diana bahkan berani melempar wajah Kairo dengan bantal. Apa gara-gara amnesia sifatnya juga berubah? Oke, lumayan sejenak soal itu, masalahnya sekarang. Kenapa aku harus ke sini? Kairo menghentikan langkah sesaat. Tanpa sadar kakinya melangkah menuju ke halaman belakang. Terserah perempuan itu disiksa, toh pelayan-pelayan itu pilihannya sendiri. Tidak ada alasan bagi Kairo ikut campur. Sudahlah. Lebih baik aku pergi saja. Namun, rasa penasaran yang tinggi membawa kakinya terus melangkah. Sekarang disinilah Kairo, berdiri tepat di halaman belakang, menatap sebuah gudang yang letaknya memang cukup jauh di belakang rumah. Gudang yang bahkan Kairo tidak ingat pernah membangunnya di rumah ini. Tidak. Jangan salah paham. Kairo kesini bukan karena mengkhawatirkan Diana yang disiksa oleh pelayan-pelayannya. Kairo hanya ingin membuktikan ucapan Diana. Karena perempuan itu suka sekali berbohong. Sampai dia membohongiku dengan pura-pura disiksa pelayan demi mencari perhatianku, aku tidak akan mau bicara dengannya lagi. Begitu tiba di sana, Kairo melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu gudang. Penerangan yang samar-samar tidak bisa menunjukkan wajah dengan jelas. Siapa kamu? Begitu lebih dekat, Kairo mengenalinya. Dia tukang kebun. Apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya menyuruh saya menjaga gudang ini. Kamu, siapa namamu? Theo. Theo, buka pintunya. Dia diam. Apa kamu tidak mendengar perintah saya? Nyonya memerintahkan saya untuk mengurung mereka di sini.
Tidak ada yang boleh melepas mereka kecuali Nyonya. Oh patuh sekali, Kairo terkekeh, bukannya mereka teman-temanmu. Cepat sekali kamu berkhianat. Bukan. Saya berbeda dari mereka. Karena saya adalah milik Nyonya. Apa? Apa kamu bilangnya? Saya miliknya Nyonya. Milik Nyonya. Hah, yang benar saja. Apa maksud milik Nyonya? Apa diam-diam Diana punya berondong peliharaan? Jelas-jelas dilihat dari wajahnya anak laki-laki ini masih remaja. Dan anak remaja ini baru saja mengakui dirinya adalah milik Diana. Kamu, saya masih ingin banyak bicara denganmu. Tapi sebelum itu ada satu hal yang harus saya ketahui. Buka pintunya. Saya tidak ingin melepaskan mereka. Saya hanya ingin melihat di dalam. Saya tidak bisa. Tidak bisa. Tuan, Tuan di luar. Tolong kami Tuan. Nyonya mengurung kami. Lepaskan kami. Kairo hampir saja memaki anak muda ini jika tidak mendengar teriakan dari dalam. Tuan. Kairo kembali menatap bocah itu. Saya hanya ingin melihat tempat yang Diana bilang sebagai tempat pelayan itu menyiksanya. Baik, tapi jika Tuan melepaskan mereka maka jangan salahkan saya jika saya memukul Tuan. Apa bocah ingusan ini baru saja mengancamnya? Kairo ingin sekali memberinya pelajaran. Tapi dia tidak punya waktu untuk itu. Theo memasukkan kunci dan akhirnya pintu terbuka. Jenita kepala pelayan yang berhasil membuka sumpelan di mulutnya atas kerjasama mereka bertiga, langsung menyerbu Kairo. Kaki dan tangannya masih terikat membuat Jenita harus mengesot untuk mendekati Kairo. Jenita bersumpah akan membalas penghinaan ini. Lihat saja, jika sudah mengadu, Kairo pasti akan memberikan pelajaran pada Diana. Berani sekali istri yang dicampakkan itu macam-macam dengan kepala pelayan yang dipercayai oleh Kairo sendiri. Tuan, tolong kami Tuan. Kami disiksa. Nona Diana yang melakukan ini. Dia mengurung kami di tempat bau, kotor dan menjijikan ini. Ditambah lagi Nona juga memasukkan tikus-tikus mengerikan itu. Tolong keluarkan kami, Tuan. Saya takut. Tempat ini. Tempat yang Diana bilang dia dikurung dan disiksa ini, bagaimana bisa di rumahku yang mewah ini ada tempat sekotor ini? Kairo shock. Tuan, Jenita mendekati kaki Kairo. Pandangan Kairo masih sepenuhnya mengitari gudang ini. Tempat ini bahkan tidak layak disebut gudang yang seharusnya menjadi tempat penyimpanan barang-barang bekas. Tempat ini justru seperti tumpukan kotoran. Tuan Kairo, Tuan harus menghukum Nona. Perempuan itu sudah keterlaluan. Dia berani menyiksa kami. Tuan harus mengurung Nona di sini. Tidak. Itu saja tidak cukup. Tuan harus memberikan hukuman yang lebih. Dua pelayan di belakang Jenita yang mulutnya masih tersumpal menganggukkan kepala. Sayang sekali, padahal mereka juga ingin memberikan kesaksian. Dengan begitu hukuman Diana pasti akan semakin berat. Tuan, tolong saya Tuan. Saya adalah pelayan yang direkomendasikan Nyonya Marta. Tapi Nona Diana berani menghukum kami. Nyonya Marta yang dimaksud Jenita adalah Bibi Kairo, adik dari mendiang ayah Kairo. Selama ini, beliau yang menjadi wali Kairo setelah orang tuanya meninggal. Tante Marta juga sering memberikan masukan dalam rumah tangganya. Hampir setiap minggu Marta datang ke rumah ini untuk mengajari Diana cara menjadi istri yang baik. Tapi sebulan ini setelah Diana sakit, beliau belum datang. Tuan, tolong lepaskan saya. Tuan harus menghukum Nona Diana di sini. Kenapa? Ya, Tuan. Kenapa saya harus mengikuti ucapanmu? Dek, apa hanya karena kalian pelayan pilihan Tante Marta, kalian berani melakukan ini pada Diana? Jenita tersentak. Dua pelayan yang lainnya merinding ketakutan melihat ekspresi Kairo. Wajahnya memerah dengan mata yang menyala-nyala penuh amarah,
bibirnya terkatup rapat menahan kata-kata kasar yang nyaris meledak. Tangannya mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, seolah ingin melampiaskan kemarahan yang membara dalam dirinya. Tuan. Grab. Ark. Jenita mendelik saat tiba-tiba Kairo mencekik lehernya. Tuan, Theo menahan pergelangan tangan Kairo. Apa yang kamu lakukan? Tuan tidak boleh menyentuh mereka. Nyonya bilang nyonya sendiri yang akan memberi mereka balasan. Tubuh Jenita gemetar mendengar itu. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan? Kairo justru terlihat marah bahkan mencekiknya. Jenita bingung. Seharusnya sekarang Kairo pergi dan menyeret Diana kemari. Sial, Kairo menarik pergelangan tangannya dan mengusap wajahnya dengan kasar. Aku ingin membakar gudang ini beserta mereka di dalamnya. Tuan, Jenita terbatuk-batuk merasakan sakit luar biasa di lehernya. Kairo harus pergi dari sini jika tidak dia akan benar-benar membakar gudang ini. Jika bukan keinginan Diana, Kairo pasti akan menghabisi mereka malam ini juga. Berani-beraninya mereka mengotori rumah ini. Tuan, Kairo tunggu. Anda mau kemana? Tolong lepaskan kami. Tuan. Theo melangkah dan berdiri tepat di depan Jenita yang bersimpuh di lantai. Dasar kamu pengkhianat. Kamu juga orang suruhan Nona Bianca dan Nyonya Marta kan? Kenapa tiba-tiba kamu berpihak pada Diana? Kamu pikir Nona Bianca akan diam saja? Dia pasti akan memberimu pelajaran nanti. Lihat saja HMMPPP. Mulut Jenita kembali terbungkam dengan lakban dari Theo. Theo menjambak rambutnya dan kembali menyeretnya masuk ke dalam. Mengerikan. Tapi lebih mengerikan lagi ekspresi Theo yang datar, seolah kosong, tidak punya hati sama sekali. Siapa anak ini sebenarnya? Apa dia benar-benar orang suruhan Nona Bianca? Kenapa tingkahnya menyenangkan begini? Jenita membatin ketakutan. Rasanya seumur hidup, dia tidak pernah setakut ini. Pagi hari. Setelah minum obat dan istirahat semalaman, pagi ini Diana merasa lebih baik. Kepalanya tidak pusing lagi, meskipun tubuhnya masih agak lemas. Mungkin efek baru bangun tidur. Ada banyak hal yang harus aku lakukan tapi tubuhku tidak bisa diajak kompromi. Seandainya benar kecelakaan itu disengaja, sampai ke lubang semut pun akan ku kejar pelakunya. Aku pastikan dia koma 3 minggu di rumah sakit. Tidak, terlalu ringan. Aku ingin pelakunya koma 1 tahun. Atau aku matiin sekarang saja ya. Tekad Diana kembali membara untuk menyelidiki pelaku yang sebenarnya. Jam berapa sekarang? Meraih ponsel di nakas, ternyata sudah pukul 7 pagi. Tidur yang lumayan nyenyak. Oke, pertama-tama aku harus bangun. Aku tidak boleh hanya berbaring di ranjang. Bangun dari ranjang, Diana menuju ke kamar mandi. Berkaca sebentar untuk melihat wajahnya. Wajahku kurus sekali. Selama ini aku pasti sangat menderita. Tapi kenapa aku bodoh sekali mau-mau aja dibully? Mana yang ngebully nggak elit banget lagi? Masa iya aku yang majikan dibully pelayan yang aku gaji? Ya uang Kairo sih, tapi kan uang suami uang istri. Jadi, secara nggak langsung aku yang menggaji mereka. Berani-beraninya mereka makan dari uangku tapi membuliku. Aku tidak sabar bertemu 3 pelayan itu dan berikan mereka balasan. Soal Kairo, apa dia masih di sini? Tidak mungkin. Suami yang benci dengan istrinya sendiri itu mana peduli. Dia pulang juga ingin memastikan aku hidup atau sudah mati. Bisa-bisa aku menikah dengan laki-laki itu. Apa aku cerai saja ya? Dengan wajahku yang cantik ini aku bisa mencari laki-laki yang lebih baik dan kaya raya. Baiklah baik, sekarang Diana akan mandi dulu. Dia harus tampil secantik mungkin.
Tidak seperti dulu yang jelek, buluk, lemah dan tidak berdaya. Ki. Selesai mandi dan berdandan, Diana keluar dari kamar. Menuruni tangga dengan langkah anggun dan hati-hati. Hari ini Diana memakai dress model elegan yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, disertai make up sederhana yang menonjolkan kecantikannya tanpa berlebihan. Karena masih di rumah, dia memilih mengenakan sandal bulu-bulu yang lembut, menambah kenyamanan dan kesan santai pada penampilannya. Suasana pagi ini cukup menyenangkan. Namun, setibanya di lantai 1, Diana dibuat syok dengan apa yang ada di depannya. Apa-apaan ini? Selamat pagi, Nyonya, sapa mereka bersamaan. Siapa kalian?